I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia bertabrakan di 4 lap tersisa di GP Portugal. Keduanya terjatuh dalam aksi yang dianggap oleh steward sebagai ajang balapan. Apa yang diprediksi, bahkan diinginkan banyak orang, hanya membutuhkan 2 balapan untuk terlaksana, bahwa juara hebat Marc Marquez, yang melakukan debutnya di setang satelit Ducati, bertabrakan dengan juara Italia 2 kali dan headliner merek Italia, Pecco Bagnaia. Masih ada 4 lap tersisa, Bagnaia tersendat dan Marquez mencium bau darah untuk menyalipnya dengan jelas. Pembalap Italia itu berebut di tengah tikungan 5 mencoba mengembalikan overtake, menyentuh samping dan keduanya terjatuh ke tanah dengan angka 0 di posisi mereka. Saya menjalani balapan dengan tenang, hari ini saya tidak merasa nyaman dengan motornya dan saya memutuskan untuk menghabiskan beberapa putaran menunggu momen saya, kata Marquez minggu ini. Di akhir balapan saya merasa lebih baik, lebih nyaman, waktu terus berjalan dan yang disayangkan adalah kami finish dengan 0 poin, karena kami mencapai tujuan utama, yaitu 5 besar, tambahnya. Sudah masuk ke soal insiden antara pembalap Spanyol dan Italia, pria asal Gresini itu menjelaskan versinya. Itu adalah kesalahan yang tidak saya duga dari Pecco, kata Marc. Saya melihat dia menderita, ketika Pedro Acosta menimpanya dia banyak kesulitan dengan ban, masih ada 3 lap tersisa, kami tertinggal. Berjuang untuk tempat kelima atau keenam, naik atau turun 2 poin dan ketika Anda sangat menderita dengan ban Anda tahu bahwa jika mereka tidak menyalip Anda di satu tikungan, itu akan terjadi di tikungan berikutnya. Dia ingin mengembalikan overtake ke saya sedikit terlalu optimis, pada batas segalanya, dan pada akhirnya kami menghabisi 2 pembalap di kerikil. Komisaris memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada siapapun. Ketika mereka memanggil saya ke arah perlombaan dan bertanya kepada saya mengatakan kepada mereka, Anda yang memutuskan. Bagi saya itu adalah tindakan yang sangat dekat dengan acara perlombaan. Sementara itu, Maverick Vinales tak mampu mengulang podium di balapan panjang GP Portugal karena masalah gearbox, hal yang sudah diduga. Maverick Vinales menjanjikan mereka kebahagiaan hari Minggu ini di Grand Prix Portugal. Tak sia-sia, ia harus mempertahankan kemenangannya pada tes sprint hari Sabtu, sehingga ia menjadi salah satu orang yang harus diwaspadai dalam balapan tersebut. Dan dia melakukannya dengan baik, sampai kurangnya keandalan Aprilia kembali mempermainkannya. Pembalap dari Rossis menjalani sebagian besar balapan di posisi kedua, dekat dengan Jorge Martin dan mengendalikan jarak terhadap Enea Bastianini. Namun, baru memulai lap terakhir, ia terjatuh di tikungan 1 karena masalah teknis pada RSGP-nya yang membuatnya merasa tidak enak. Di akhir tes di Portimao, Firman Noale berkomentar bahwa semuanya menunjukkan adanya masalah dengan perpindahan motor, sesuatu yang dikonfirmasi oleh pembalap Spanyol itu sendiri ketika dia turun dari motor, karena dia sudah menduganya bahkan sejak sepertiga pertama balapan. Sejak lap 6 saya sudah mengalami masalah saat menggunakan gigi 6, dan saya tahu bahwa gearboxnya akan rusak. Saya harus menekan kamera 5 atau 6 kali sebelum masuk, Vinales memulai dengan mengatakan kepada media. Kemudian, pada lap terakhir, saya berhenti di posisi netral, dan ketika saya keluar dari tikungan, gigi saya tiba-tiba berpindah ke gigi 2 dan saya terbang. Saya menjulurkan kaki untuk memberi isyarat kepada yang lain bahwa saya mempunyai masalah. Saya mulai untuk pukul itu, ke kamera, dan tiba-tiba yang kedua masuk. Pada lap terakhir MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez mencoba menyalip Pecco Bagnaia dan keduanya terjatuh di Portimao. Meskipun Pecco Bagnaia start ke-4 dan Marc Marquez ke-8, keduanya bertemu di trek dengan 3 lap tersisa untuk memperebutkan posisi kelima yang berharga bagi kedua pembalap. Namun, hasil pertempuran itu adalah yang paling tidak diinginkan bagi keduanya.
Di tikungan 5, pebalap Spanyol asal Gresini itu meluncur menyalip pebalap resmi Ducati yang berusaha mempertahankan diri. Namun tidak berhasil karena keduanya akhirnya bersentuhan dan terjatuh ke tanah. Dengan cepat, juara ganda dari Cervera itu bangkit dan kembali mengikuti balapan, meski sudah kehilangan poin. Sedangkan juara dunia asal Italia dan saat ini kembali ke pit untuk meninggalkannya. Bagi Marc Marquez, ini adalah kecelakaan keempat di akhir pekan di Grand Prix Portugal, yang membuat podiumnya di balapan sprint menjadi satu-satunya hal yang enak di mulutnya. Sedangkan bagi Bagnaia, ini merupakan pukulan telak setelah hanya 2 balapan yang digelar pada tahun 2024. Karena ia kehilangan keunggulan karena digantikan oleh Jorge Martin dan tekanan di pundaknya semakin meningkat. Di sisi lain, dengan Pecco yang terjatuh dan keluar dari balapan, Jorge Martin tahu bahwa dia harus mengamankan kemenangan di lap terakhir balapan di Portimao. Dan segalanya berbalik melawannya ketika sesaat sebelum melintasi bendera kotak-kotak dia juga terjatuh. Maverick Vinales terjatuh, yang telah memberikan tekanan padanya sepanjang balapan dan setelah kemenangan dalam sprint. Akhir pekan berakhir dengan rasa pahit baginya karena kerusakan mekanis pada Aprilianya. Penerima manfaat terbesar dari jatuhnya Vinales adalah pembalap Spanyol lainnya, Pedro Acosta yang pada balapan keduanya di MotoGP berhasil naik podium dan terus memukau seluruh paddock. Di sisi lain, Jorge Martin memimpin pemanasan MotoGP di Grand Prix Portugal, di mana Marc Marquez mengalami kejatuhan ketiga di akhir pekan dan musim ini dan sekarang. Bersama dengan Binder dan Miller, menjadi orang yang paling sering mengalami kecelakaan. Sementara itu, Enea Bastianini mengambil pelajaran berharga dari blundernya pada sprint MotoGP Portugal 2024, yang menyebabkan keuntungan pole position menguap. Balapan utama MotoGP Portugal 2024 pada Minggu, 24 Maret 2024, di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, ingin benar-benar dimaksimalkan oleh pembalap Ducati Lenovo itu. Enea Bastianini telah merenungi kesalahan sendiri yang membuat dia menyia-nyiakan modal apik untuk start dari posisi paling depan. Bastianini tidak bisa tampil menggigit dan harus puas finish di posisi ke-6. Dia juga tidak terlibat dalam persaingan untuk merebut posisi yang lebih baik di depannya. Setelah sprint selesai, barulah terungkap mengapa Bestia tampak mengalami start buruk dan sulit untuk mengejar lagi. Rupanya, ada kesalahan dari Bastianini saat lupa mengaktifkan hole shot device sebelum balapan sprint dimulai. Peranti pembantu Ducati bekerja dengan menekan suspensi depan motor, untuk mencegah WLY serta hilangnya tenaga karena interupsi peranti elektronik yang disebabkan olehnya. Saya tidak sengaja menonaktifkan perangkat penurun bagian depan motor saat start, karena saya pikir saya belum mengaktifkannya, kata Bastianini. Kesalahan membuat motor Bastianini mengalami WLY alias terangkatnya ban depan motor saat berakselerasi karena setelan elektroniknya dirancang untuk dipakai dengan peranti hole shot.